Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Hari ini kita mulai bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Anak-anak, hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 bab 4 ya, dengan materi Alhamdulillah aku bisa sholat, bersama saya Afriyanadi SPDI. Anak-anak yang soleh, tujuan pembelajaran kita pada hari ini: pertama, menjalankan sholat dengan tertib. Kedua, menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi dari pemahaman tata cara sholat dan bacaannya dengan tepat. Ketiga, menjelaskan ketentuan sholat fardu dengan benar. Keempat, mempraktekkan sholat fardu dengan baik dan benar. Anak-anak, apakah kalian pernah melaksanakan sholat? Nah, sholat apa yang pernah kalian laksanakan? Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita pada hari ini, Bapak jelaskan dulu ya pengertian apa itu sholat dan hukum sholat. Nah, pengertian sholat menurut bahasa artinya doa. Sholat menurut istilah adalah serangkaian ibadah yang terdiri dari gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi, sholat fardu itu adalah sholat yang wajib dikerjakan oleh seorang muslim yang balik dan yang berakal. Anak-anak, kedudukan sholat dalam agama Islam sangat tinggi dibandingkan dengan ibadah lainnya. Maka dengan mendirikan sholat, kita dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Apa hukum sholat fardu itu? Sholat 5 kali sehari semalam hukumnya wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Nah, anak-anak, tahukah kalian jumlah rakaat dan waktu sholat fardu? Nah, sholat subuh itu jumlahnya 2 rakaat, dilaksanakan di pagi hari. Kemudian sholat zuhur 4 rakaat, dilaksanakan siang hari. Sholat asar 4 rakaat, dilaksanakan sore hari. Sholat maghrib 3 rakaat, dilaksanakan malam hari. Sholat isya 4 rakaat, dilaksanakan pada malam hari. Nah, kemudian syarat wajib salat. Yang pertama, Islam. Nah, kalau dia tidak Islam, maka tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, berakal. Jika seseorang tidak berakal, maka tidak wajib sholat baginya. Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh yang tidak berakal? Nah, contohnya orang dalam gangguan jiwa. Orang tersebut hilang akalnya, maka tidak wajib sholat baginya. Kemudian yang ketiga, balik. Balik itu artinya sudah dewasa. Nah, kemudian syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu ada 4. Yang pertama, suci dari hadas dan najis.
Hadas itu ada dua macam. Yang pertama hadas besar, yang kedua hadas kecil. Hadas besar contohnya haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Kemudian hadas kecil contohnya kita sudah buang angin, buang air kecil atau buang air besar. Yang kedua, syarat sah sholat itu menutup aurat. Nah, bagi yang laki-laki, auratnya itu berkisar antara pusar sampai lutut. Dan bagi yang perempuan, seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang ketiga, sudah masuk waktu sholat. Maka apabila sudah masuk waktu sholat yang ditandai dengan azan, kalian pernah dengar suara azan? Nah, itu apabila sudah terdengar suara azan di masjid, itu tandanya sholat sudah masuk. Kemudian yang keempat, menghadap kiblat. Nah, kemudian kita masuk pada rukun sholat. Rukun sholat itu berjumlah ada 13. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surah Al-Fatihah, yang kelima ruku, 6 iktidal, 7 sujud, 8 duduk di antara 2 sujud, 9 duduk tasyahud akhir, 10 membaca bacaan tasyahud akhir, 11 membaca salawat atas Nabi, 12 mengucapkan salam, 13 tertib. Tertib artinya mendahulukan yang dahulu dan mengemudiankan yang kemudian. Kemudian sunnah sunnah dalam sholat. Yang pertama, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Kedua, bersedekap ketika berdiri. Ketiga, membaca doa iftitah. Keempat, membaca surah setelah Al-Fatihah. Kelima, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Selanjutnya, membaca doa ketika duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud awal, dan mengucapkan salam kedua. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat: berhadas kecil dan besar, terbukanya aurat, makan dan minum dalam sholat, berbicara dan bersuara selain bacaan sholat, banyak bergerak dengan sengaja, menambah gerakan sholat, meninggalkan salah satu rukun sholat, mendahului imam sebanyak 2 rukun. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf, terima kasih sudah mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.